Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari daerah untuk negeri. Hari ini kita akan berbicara tentang hal yang fundamental yang terkait dengan perubahan bagaimana satu proses kepemimpinan negara. Oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat yang berkenan untuk menyumbangkan pemikirannya bagi kepentingan ini, maka mohon bantuan untuk subscribe, kemudian like, dan komen. Walau kadang berseberangan, ambil resiko. Sahabat DDN, kali ini akan kita bahas hal yang fundamental terkait dengan kepemimpinan nasional, bagaimana pelaksanaan saat Orde Baru, pimpinan Bapak Soeharto, dan kemudian bagaimana pasca reformasi. Kita mengetahui bahwa menurut peraturan perundangan yang berlaku pada saat Orde Baru, disebutkan di dalam undang-undang bahwa presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga presiden itu adalah mandataris MPR. Karena MPR adalah cerminan daripada suara rakyat, berdasarkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kedaulatan rakyat, bahwa demokrasi kita ini adalah perwakilan, sehingga dibentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kemudian pada saat itu pemimpin nasional maupun pemimpin daerah ini masing-masing dipilih oleh DPR untuk daerah dan kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk presiden. Ini membawa dampak, ada yang dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Dampak positifnya adalah dalam pemilihan baik kepala daerah maupun presiden ini tidak melibatkan langsung masyarakat, sehingga tidak akan terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat yang sangat luas. Akan tetapi juga ada satu kelemahan, bahwa seorang kepala negara, seorang pimpinan daerah hanya dipilih oleh DPR dan hanya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh pemimpin negara dan pemimpin daerah? Maka saat itu dia hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam garis-garis besar haluan negara. Pada pasca reformasi ada satu perubahan yang sangat mendasar, di mana menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 dan kemudian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah, maka ada ketentuan baru yang ini justru mengubah kultur masyarakat, akan merubah sifat masyarakat terhadap bagaimana kepeduliannya terhadap memilih kepemimpinan, baik itu daerah maupun nasional. Karena apa? Karena masing-masing, baik itu presiden maupun kepala daerah, ini langsung dipilih oleh rakyat. Seolah-olah ini memang satu hal yang sangat memberikan kebebasan yang sangat luas, memberikan hak yang sangat luas kepada masyarakat dan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi hal ini justru dapat menimbulkan secara langsung maupun tidak langsung, menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.
Karena apa? Karena mereka setiap hari hanya berbicara tentang siapa pemimpin yang baik menurut mereka. Di warung-warung, di pasar-pasar, di sawah-sawah, mereka semua membicarakan siapa calon pemimpin. Dan konon, saya tidak tahu kebenarannya, tapi suara ini bergema bahwa mereka masing-masing calon pemimpin adalah membawa dalam tanda kutip sesuatu yang itu memberikan kegembiraan bagi masyarakat, dan bahkan dikatakan ini adalah merupakan satu pesta. Ini merupakan satu yang sangat menyenangkan. Yang namanya sebuah pesta sudah barang tentu antara yang punya hajat dengan yang hadir sama-sama berbahagia. Itulah cermin setelah pemimpin ini dipilih langsung oleh rakyat. Dari sisi legalitas, memang kelihatan dan tampak bahwa seorang pemimpin, baik itu presiden, kepala daerah, ini mempunyai legalitas yang sangat kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Akan tetapi, apakah kita paham, apakah kita mengetahui, apakah kita menyadari bahwa setiap negara yang menganut asas demokrasi ini dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan nilai-nilai kehidupan berdasarkan karakter, berdasarkan nilai budaya dari negara masing-masing. Kita sudah sepakat bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang mana pembukaan ini tidak bisa dirubah oleh siapapun, ditetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa demokrasi kita, walaupun secara universal demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat, akan tetapi dalam implementasinya ini sudah akan barangkali akan berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. Kita punya falsafah, kita punya pandangan hidup, kita punya pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, di mana pada sila keempat disebutkan bahwa demokrasi kita adalah perwakilan. Akan tetapi setelah pasca reformasi ada satu perubahan yang mendasar. Pemilihan itu dilaksanakan secara langsung dan ini menimbulkan perpecahan di antara masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, itulah sebabnya mengapa saat ini ada perubahan yang sangat besar, di mana yang dulu sebelum era reformasi seorang presiden melaksanakan mandat dari MPR, melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh rakyat melalui MPR. Akan tetapi saat ini presiden masing-masing, kepala daerah masing-masing mempunyai visi dan misi yang akan dilaksanakan dalam program kerjanya selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itulah kita berharap-harap cemas. Harapan kita yang positif sudah barang tentu. Kita berharap agar dengan visi yang ada itu dapat menyelesaikan persoalan negara, persoalan berbangsa, persoalan masalah-masalah masyarakat ini dapat diselesaikan dengan visi seorang kepala daerah maupun visi seorang presiden. Akan tetapi, apakah kita memahami bahwa setelah ganti periode berikutnya, baik kepala daerah maupun presiden, maka visi dan misi belum tentu akan melanjutkan visi dan misi yang diprogramkan oleh pimpinan sebelumnya. Ini yang mungkin kita perlu merenung kembali, kita perlu bahas kembali, barangkali kita perlu diskusi lagi, kita perbincangkan kembali masalah ini.
Apakah ini kira-kira sudah satu keadaan yang berubah, bahwa demokrasi yang kita anut sekarang ini dalam tanda kutip sudah menganut demokrasi yang condong kepada demokrasi liberal? Karena apa? Karena seorang pemimpin tidak dipilih oleh wakil rakyat, tapi seorang pemimpin dipilih oleh rakyat. Sehingga mau tidak mau, kata Pak Harto, suka dan tidak suka, maka kita harus menghadapi satu keadaan bahwa calon pemimpin yang mempunyai kemampuan dalam tanda kutip, baik itu massa, baik itu dukungan, bahkan harta benda, uang yang sangat besar, itulah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Marilah kita berpikir bahwa ketika seorang pemimpin telah mengeluarkan biaya yang sangat besar, apakah tidak mungkin dalam pelaksanaan visi dan misi itu sudah mengandung pesan dan pesan yang dibuat oleh para pendukung atau pemilik modal untuk mengegolkan pimpinan itu supaya programnya itu nanti akan dilaksanakan. Kalau itu yang terjadi, maka program itu tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat. Akan tetapi program itu akan berorientasi kepada kepentingan pemilik modal. Itulah sebabnya maka kita harus berpikir kembali, merenung kembali, bahwa apakah kita perlu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ini menjadi perbincangan yang seru barangkali untuk saat ini. Karena seolah-olah kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 45, ini dianggap bahwa ini tinggalan Orde Baru, ini tinggalan Orde Lama, ini tidak reformasi, barangkali begitu. Tapi apakah kalau kita membenahi rumah akan kita bongkar seluruhnya? Kalau kita akan memperbaiki rumah, apakah perlu pondasinya juga kita hancurkan? Mari kita berpikir saat ini. Kondisi saat ini sudah condong kepada liberalisme, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Bahkan sekarang ini kecenderungan ada perubahan dan pergeseran karakter bangsa. Yang tadinya itu bangsa ini adalah bangsa yang ramah tamah, bangsa yang suka tersenyum, bangsa yang mudah memaafkan orang lain. Tapi saat ini di mana-mana terjadi keberingasan. Ketika masalah ekonomi muncul, beringas. Masalah sosial muncul, beringas. Masalah keagamaan muncul, beringas. Itukah karakter bangsa kita? Dan itukah memang yang kita harapkan? Jadi oleh sebab itu marilah kita berpikirlah. Mari kita berpikir. Kami dari daerah yang sangat terpencil ini, kami berpikir walaupun sekecil apapun, kami mengharapkan agar negara dan bangsa ini akan berjalan dengan rel sesuai dengan kehendak proklamasi, sesuai dengan kehendak pendiri negara. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita bersama-sama saat ini mulai berpikir. Kita jangan menganggap bahwa semua pemimpin itu tidak baik. Saya akhirnya ingat, saat itu ada cerita tentang keris Empu Gandring. Di mana keris Empu Gandring ini adalah dipesan oleh Ken Arok, dibuatkan oleh Empu Gandring, belum selesai dibuat, direbut kemudian untuk membunuh raja di Singasari supaya bisa menggantikan posisinya. Kemudian Empu Gandring bersabda bahwa aku rela mati demi keris ini, tapi nanti keris ini akan membawa korban 7 keturunan. Apakah kita selalu begitu? Apakah di negara itu mungkin mirip seperti itu? Di mana Bung Karno yang dengan gagah memproklamirkan Republik Indonesia,
mengatakan saat itu ketika Bung Karno sudah tidak dikehendaki, Ganyang Bung Karno, Ganyang Bung Karno. Kemudian saat itu lahirlah Orde Baru. Bung Karno jatuh. Orde Baru berjalan dengan positif dan negatif, dengan kelebihan dan kekurangannya. Akan tetapi setelah itu muncul lagi Ganyang Soeharto, Ganyang Soeharto. Sudah 2 korban. Seolah-olah presiden kita itu semuanya jelek. Bung Karno jelek, Soeharto jelek. Ganti Pak Habibie, di mana di luar negeri pemikirannya dihargai karena bisa membuat satu produk pesawat yang luar biasa. Ketika saat itu Pak Habibie menjadi presiden, Timur kemudian pecah dari kita. Orang mengatakan bahwa Habibie, Ganyang Habibie, Ganyang Habibie. Kemudian lahirlah Gus Dur. Ida yang ketiga, yang keempat Gus Dur, seorang ulama besar berwawasan internasional, mempunyai karakter yang lemah lembut, menjadi presiden. Hanya beberapa saat kemudian Ganyang Gus Dur, undurkan Gus Dur, berhenti Gus Dur. Akhirnya Gus Dur berhenti, sudah yang kelima. Saya masih ingat ketika ada demo dan Pak SBY menjadi presiden, ada anak-anak membawa kerbau, di atas kepalanya ditulis, nah, kepala kerbau, ini kepala negara. Seolah-olah dianggap kepala negara itu pikirannya seperti pikiran kerbau. Berarti apa? Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang punya prestasi bagus, ini juga menjadi tumbal korban di demo, dijelek-jelekan. Akhirnya udah berapa yang jadi korban? Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, kemudian Pak SBY ke-6, kemudian lahirlah Pak Jokowi atau Jokowi. Apakah seperti itu? Dan apakah Pak Jokowi juga akan menjadi korban? Dan apakah kita juga akan menjelek-jelekan kepala negara? Nah, kalau kepala negara dari periode ke periode selalu dikatakan jelek, ini berarti bahwa republik ini belum pernah mempunyai presiden yang baik mulai sejak era kemerdekaan sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan kita berdoa Pak Prabowo sebagai pemimpin yang ke-8 ya tidak menjadi korban empu gandring. Yang menjadi korban adalah yang ke-7 sampai dengan yang ke-7. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Kita berharap dan kita dukung sepenuhnya. Siapapun presiden kita ketika telah terpilih, maka seluruh rakyat, segenap rakyat harus memberikan dukungan penuh sampai selesai menjalankan tugasnya, sehingga akan kita nilai setelah akhir jabatannya nanti apakah beliau punya kapasitas untuk kita angkat kembali atau cukup hanya 1 periode. Nah, ini barangkali yang perlu kita berpikir bersama-sama. Sahabat DDN, kita ini hanya orang daerah. Kita ini tidak mengerti apa-apa. Kita tidak merasakan gejolak nasional secara langsung, tapi efek dan dampak yang terjadi di Jakarta, ini orang-orang kampung seperti kita-kita ini akan merasakan dampaknya. Terjadi perpecahan, terjadi pertentangan, kemudian masing-masing berkepanjangan. Karena apa? Karena menurut hemat saya, belum tentu benar apa yang menjadi pendapat saya. Kita sudah keluar dari rel reformasi. Atau saya ulangi, kita sudah keluar dari rel proklamasi. Saya ulangi, kita keluar dari rel proklamasi. Monggo kita berpikir sekarang. Nah, sahabat sekalian, di era Soeharto kita mengetahui bahwa upaya membangun dengan rencana pembangunan 5 tahun Repelita yang tadinya di kampung-kampung, di desa-desa, pendidikan harus sekolah ke kota, maka berdirilah impres-impres desa. Ada SD, ada SMP setiap kecamatan, ada SMA setiap kabupaten.
Ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan, karena memang mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah merupakan salah satu tujuan nasional. Nah, salah satu tujuan nasional. Dan kemudian di samping itu, masyarakat kita saat ini diakui atau tidak, sebagian besar adalah masyarakat agraris. Pada saat Pak Harto tanda tangan tentang kesepakatan perdagangan bebas, saya sebagai pribadi, sebagai orang kampung berpikir, apakah sudah ada kemampuan kita bersaing dengan negara-negara yang sudah maju? Apakah kita punya kemampuan bersaing di bidang apapun setelah perdagangan bebas itu dilaksanakan? Mari kita berpikir, di beberapa negara, ya, dalam 1 hektar sawah sudah menghasilkan berton-ton. Kita saat itu baru menghasilkan antara 3 sampai 4 ton dalam 1 hektar. Sementara yang lain sudah 9, sudah 10 ton. Kemudian apabila kita bandingkan harganya, kira-kira lebih murah yang hasilnya 4 ton atau yang murah 8 ton. Pada saat itu akan beradu. Ini juga salah satu masalah. Saya hormat kepada negara saat itu yang tidak mau menandatangani perdagangan bebas, sehingga saat ini tidak terikat apa yang akan dijual dan apa yang akan dibeli. Mungkin orang bertanya, sekarang ini zamannya sudah globalisasi, semuanya tidak bisa dibendung, dunia ini sudah menyatu, seperti itu. Tapi apakah memang kita harus seperti itu? Apakah kita harus mengikuti globalisasi itu dengan berbagai konsekuensi, termasuk merubah karakter bangsa? Nah, sahabat sekalian, mungkin hari ini cukup sekian dulu. Nanti berikutnya akan kita bahas tentang mencerdaskan kehidupan bangsa dan bagaimana program-program memajukan kesejahteraan umum, baik yang dilakukan oleh pemerintahan yang sudah dahulu dan kemudian sekarang, dan mungkin yang akan datang baiknya bagaimana. Terima kasih atas perhatiannya. Salam DDN dari daerah untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.